Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summal hamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Para jamaah rahimakumullah, pagi ini kita bicara materi yang normatif, kalau boleh diberi judul perbaruilah hidupmu. Ini supaya calling down sedikit, kita capek ngurusi fufu fafa terus sama Mulyono itu ya. Coba kita kembali ke refleksi kepada beberapa ayat Al-Quran untuk menjadikan hidup kita lebih berkualitas. Saya mulai dengan landasan ayat penting dalam Al-Quran, tepatnya surat Al-Hasr surat 59 ayat 18, insyaallah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Nggak jelas ya, mungkin lampu yang depan dimatikan Pak, biar tapi jelas ya, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dulu sekali di awal-awal tentang karakteristik orang bertakwa itu pernah saya sampaikan. Cirinya ada 13 yang disebut dalam 3 tempat dalam Al-Quran. Pertama surat Al-Baqarah 2-4, itu ada 5 ciri. 2 surat Al-Baqarah ayat 177, ada 5 ciri, 10 berarti. Kemudian terakhir surat Ali Imran ayat 33 sampai 135, itu ada 4 ciri orang bertakwa. Kalau di total jenderal jumlahnya 13. Kalau ingin mengevaluasi lagi hari ini, apakah kita ini benar-benar bertakwa atau belum, lengkapi 13 item itu. Jadi kalau Islam itu syaratnya hanya 5, kalau iman syaratnya hanya 6, tapi kalau takwa harus memenuhi 13. Karena takwa itu orang yang paling sempurna imannya itu takwa, makanya syaratnya lebih banyak. Saya sudah menguji di berbagai tempat, dari 13 itu hampir 99% tidak lulus, berkaitan dengan ciri wa atal mala ala hubbihi zawil kurba wal yatama wal masakin wa benis sabil wassailin. Orang bertakwa itu adalah orang yang menginfakkan harta yang paling dicintainya. Zawil kurba kepada kerabat dekatnya, wal yatama anak yatim, wal masakin orang miskin, wa benis sabil orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal, wassailin pengemis.
Perlu saya uji hari ini? Perlu saya uji? Baik. Waktu ayat ini disampaikan di depan para jamaah, ibu-ibu terutama, mereka melepaskan perhiasan-perhiasannya, kalungnya dilepas, giwangnya dilepas, cincinnya dilepas, dilempar rame-rame di hadapan Nabi. Karena itu wa'atal ma'ala. Saya hitung sampai 10. Ada yang melempar enggak? 1. Enggak usah wis kok enggak enak ya. Nah itu. Jadi itu yang saya maksud ujiannya itu. Jadi iman para sahabat itu seperti itu. Ketika turun ayat tentang kewajiban jilbab, surat An-Nur ayat 30, 31, itu rame-rame sampai ke lambu masjid. Kain-kain itu dilepasi semua buat menutup aurat dan dada para muslimat pada waktu itu. Jadi imannya itu apa? Konstan ya. Jadi itu beda dengan kita, beda dengan saya terutama gitu ya. Baik. Kemudian wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah disiapkan untuk hari esok. Ghad itu besok makna awalnya. Makanya kalau besok itu ghadan bahasa Arabnya. Jadi orang yang beriman dan bertakwa itu hari ini sibuk untuk menyiapkan hari esok. Hari esok jangka pendek ya sukses dunia. Hari esok jangka panjang sukses akhirat. Itu orang beriman. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Khabir itu bagian dari salah satu Asmaul Husna. Allah Maha mengetahui itu bisa maknanya khabir itu yang rumit, yang rahasia, yang tidak terlihat. Bahkan apa yang ada di dalam hati kita itu Allah tahu. Itu khabir namanya. Yang rumit, yang jelimet, yang tidak nampak, Allah mengetahui. Sampai apa yang sampai pikirkan detik ini Allah mengetahui. Itu khabir. Jadi enggak ada perilaku manusia zahiran wa batinan yang tidak terlihat, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah orang yang merasa disaksikan setiap detik, setiap menit, setiap waktu, itu iman namanya. Ketika mereka tidak merasa disaksikan oleh Allah, lengah terhadap kesaksian Allah, terhadap perilaku kita, itu imannya sedang lepas sebetulnya. Kalau diberi makna secara mendalam, ulama-ulama sufistik itu mengatakan iman lepas itu ya ketika dia lupa kepada Allah. Padahal awak-awak itu akeh laline kira-kira, ambek ilinge ambek Gusti Allah. Itu saya nggak tahu kalau sampean ingat terus mungkin ya. Lah itu lah orang yang bertakwa itu salah satunya ya, kalau bahasanya orang pinter itu omnipresent namanya. Dia selalu menghadirkan Tuhan Allah untuk menjadi pengawas terhadap dirinya. Sehingga orang yang beriman itu ketika mau melangkah dia sudah berpikir ini bagaimana di hadapan Allah, perilaku saya ini gimana ini. Apalagi mau korupsi nggak mungkin lah, karena itu sangat buruk di hadapan Allah. Apalagi berdusta sangat buruk di hadapan Allah. Apalagi menipu sangat buruk di hadapan Allah. Apalagi yang ditipu dari Sabang sampai Merauke, enggak ada imannya itu menurut saya. Jadi saya kok tidak yakin kalau dia puasa selama 18 tahun puasa Nabi Daud.
Gak begitu yakin saya. Nek potongane poso Nabi Daud tuh gak ngono lah menurut saya ya. Nah itu ngabalin memang suka nyebelin menurut saya itu ya. Nah itu baik. Kudu merantak rono ceramah saya ini sakjane wis saya menghindari yang begitu-begitu. Baik. Lah qaddamat liqat jangka panjang itu digambarkan ini para jamaah sekalian. Nah ini. Nah ini mudah-mudahan bisa dibaca. Perjalanan hidup kita sekarang, kita itu dipanah itu di dunia. Jadi kita sekarang di situ posisi kita hari ini di dunia. Nah setelah di dunia ini, kalau diurutkan alam ruh turun, alam dunia atau alam kandungan dulu hanya 9 bulan lah. Ini saya sedang menunggu kelahiran anak saya. Yang nomor 2 ini sudah pertengahan bulan Oktober menurut prediksi dokter melahirkan. Cucu pertama ini melok was-was aku. Ya Allah ini rasanya calon mbak kira ya Allah. Melok ketir-ketir juga gitu ya. Kemarin tak jemput dari Solo, aku gak berani nyopir banter-banter. Saya kalau nyopir itu 130 banter itu ya. Kemarin 190, 190 padahal di tol itu ya. Nah itu ya. Baik. Kemudian setelah dunia mati itu masih ada 11 pos lagi, Pak. Ini yang dimaksud qaddamat liqat yang sesungguhnya. Saya baca cepat. Setelah itu ada kematian. Kita mati. Setelah mati dikubur, makanya ada namanya alam kubur. Di dalam kubur itu ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Siksa kubur disebabkan orang yang tidak bersih ketika buang air kecil. Hati-hati. Makanya perlu arsitek itu bagaimana mendesain tempat pipis di masjid itu yang syar'i, tidak berdiri tapi tidak nyiprat, gimana? Libatkan itu. Termasuk sekarang banyak digugat dengan menyembelih sapi dengan disemaputkan dulu, tuning namanya ya. Das. Itu ternyata tidak syar'i. Yang kemarin viral itu malah menyiksa, membuat sapi sakit dan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Nah itu mestinya ya kita tolak. Dan dagingnya belum tentu lebih sehat ketika disakiti terlebih dahulu. Wong ini sampai semaput katanya MUI memberikan. MUI yang mana ini kira-kira? Saya kok tidak yakin itu ya. Nah. Kemudian pos kedua tiupan sangkakala, kehancuran alam semesta. Yang meniup itu namanya malaikat Israfil, ditiup. Nggak tahu sangkakalanya kayak apa Pak kira-kira? Apa kayak trompet tahun baru begitu atau gimana itu? Wallahu alam. Kemudian yang ketiga hari kebangkitan. Setelah manusia mati, kiamat, dibangkitkan kembali, semuanya dibangkitkan. Tidak satu pun yang tidak dibangkitkan. Baru masuk pos keempat, yaitu dikumpulkan di padang mahsyar. Wong sak donya mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad dikumpulkan di satu tempat. Di sini juga ada nikmat, juga ada siksa. Ada orang yang mendapatkan naungan, tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Itu maksudnya di padang mahsyar, yaitu imamun adilun, seorang pemimpin yang adil, baik pemimpin rumah tangga atau pemimpin publik itu masuk. Makanya hati-hati para suami-suami yang di depan ini, jangan sampai kita tidak adil terhadap istri kita.
bojone dijarnono oma, terus masak, nyapu, ngepel, mencuci, setrika, nggak pernah diajak camping. Akhirnya dia ditape. Dia tidak adil terhadap istrinya. Rasulullah itu punya kendaraan 3. Satu kuda warna merah, itu kalau dikiaskan sekarang itu Pajero Sport. Untuk kendaraan off-road, untuk perang naik turun gunung. Ini diikat, dirawat, bahkan ada yang makani, ada yang bersihkan. Yang kedua keledai. Keledai itu kuda kecil tapi kuat. Itu dipakai oleh Nabi untuk jarak-jarak dekat. Dan yang ketiga onta. Ini kalau sekarang itu namanya alpat, dipakai untuk mengajak istrinya healing, dan itu diundi. Sampean bayangkan nggak mengundi istri sampean gitu Pak? Diundi, besok yang saya ajak ke Batu siapa? Diundi lagi, besok saya ngajak ke Gelaga Arum siapa? Begitu. Sampean pernah bayangkan Pak? Ojo macem-macem Pak. Wis nerimo apa yang terjadi saja gitu ya. Lah itu artinya Nabi itu healing, Nabi itu juga menghibur. Ini dalam rangka menegakkan keadilan. Pemimpin ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahkan dalam riwayat yang saya baca dalam Syama'il Muhammadiyah, hadis khusus bicara tentang Nabi secara personal, Aisyah mengatakan, dulu ketika lari yang pertama aku menang dengan Nabi, lomba lari sama Aisyah Nabi itu. Tapi sekarang ketika badanku sudah melebar, gemuk, kata Aisyah, aku kalah, aku di belakang Nabi. Jadi dulu lomba lari, lah bojo ya dijak lah Pak, lari-lari nggone nirwana kono, muter-muter. Jenengan nggih pernah Bu dijak jalan-jalan sama bojo sampean? Pernah nggih? Alhamdulillah. Saya nanti mau camping di Batu sama istri saya di Coban Talun namanya. Iki melok tak pengawasan melekat, ini jajanan tipis ini ya. Yus pokoknya melok ae husnudzon ae. Padang Maksar, lalu syafaat. Ada masa-masa di mana orang itu mendapatkan syafaat. Yang bisa memberi syafaat itu maksimal ada 5. 1, amal kita sendiri, bisa menolong kita sendiri. Yang kedua, bacaan Al-Quran yang istiqomah kita baca. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi yang membacanya. Jelas. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jelas memberi syafaat bagi orang yang mencintai Nabi dan melaksanakan sunnah Nabi. Gak sembarangan juga syafaat itu. Oh gak kenal Nabi belas sih loh jaluk syafaat. Syafaatnya sopo. Yang keempat, kalau kita punya anak kerabat yang hafal Al-Quran, maka anak atau kerabat kita itu bisa memberi syafaat 60 keluarga dekatnya. Saya keponakan saya yang hafal Quran 3 orang, tak hitung 60 aku katut, alhamdulillah. Wis jagakno iki ya aku. Kemudian yang kelima, kalau ada orang mati disolati 40 orang, 40 orang ini tidak terpapar dosa syirik, maka 40 orang ini memberi syafaat. Bahkan riwayat berikutnya dijamin masuk surga. Lah cari 40 orang yang bersih dari musyrik itu juga nggak mudah. Disinilah pentingnya kita punya teman orang soleh. Kalau bisa dicari, satu musuh sudah cukup banyak, tapi 100 teman soleh kurang. Kenapa bisa berdampak itu? Kemarin tetangga saya meninggal, namanya Ustadz Sukarmun.
tokoh Nahdiyin di kampung saya, matinya hari Jumat. Dalam riwayat disebutkan orang yang baik kemudian wafatnya hari Jumat itu tidak akan kena siksa kubur. Sing sholat itu banyak sekali, apalagi diaktif di apa Jamiah Khufat itu loh, Qura wal Khufat itu ya, sak Sidoarjo datang semua, termasuk saya sampai ngebut dari Surabaya supaya menangi. Jadi dia tokoh di situ, tapi kalau hari raya ke rumah saya, mungkin saya dianggap lebih tua. Apalagi istrinya pernah jadi staf saya di sekolah Nurul Fikri itu, jadi dekat sekali. Anak saya juga ngajinya di situ dulu masa kecilnya. Terus hisab, yaumul hisab, habis syafaat. Syafaat itu apa? Syafaat itu begini maknanya, kita mau masuk surga, tiketnya itu 100. Tapi nggak cukup, kita punya 80 atau 70. Lah 30 ini jaga no syafaat yang 6 tadi. Nah itu ya. Nah, kalau hisab apa? Yaumul hisab, hari perhitungan. Terutama yang disebut oleh Nabi secara eksplisit yang harus hati-hati, hisab itu satu, an umrihi fima afnahu. Umurmu untuk apa kamu pergunakan? Coba refleksi umur kita ini gimana? Dua, wa an sababihi fima ablahu. Masa mudamu dulu untuk apa kamu habiskan? Nom-noman sampean biyen ya apa? Rodok medel, ta biasa-biasa, ta sawaleh. Nah itu anak muda. Hari ini anak muda itu subhanallah, cari anak muda terus terang cari menantu yang soleh hari ini seperti cari jarum di jerami. Saya baru menolak lamaran seorang laki-laki. Rekomendasinya anu iki dek wis duwe penggawean enak, wis duwe omah dhewe, duwe mobil. Bapak itu orang kaya di kampung itu, tak tunggu soleh apa tidak gak terucap. Lalu saya tanya, arek itu alumni mana mbak? Aktif di apa dia? Tiba-tiba ke rumah nontoi jarene. Tapi saya pas tidur, istri tidur, ndodok-ndodok ke rumah, nggak ono yang. Akhirnya rumah saya difoto, kemudian diserahkan maklarnya tadi ponakan saya. Aku wis tutuk kono gak dibuka no pintu. Lah keturun kersane Gusti Allah. Yang ketiga berikutnya dia minta ketemu dengan anak saya. Wah ini nggak pernah saya mengalami perjodohan seperti ini. Saya minta tukar CV dulu saja seperti mbak-mbaknya. Jawabannya nggak enak. CV itu bisa dibuat, orang baik bisa jadi dibuat begini-begini kan. Yang penting gelem tanggak ngono ae. Namanya orang kaya itu ngomongnya rodok. Ini tidak saya butuhkan sama sekali yang begini-begini nih. Saya bilang sama ponang, itu tidak saya butuhkan sama sekali referensi 1, 2, 3, 4 sebelum dia ngomong bagaimana kesolehannya. Karena saya dididik oleh anak saya ini yang kedua sudah punya pekerjaan mapan berkaitan dengan Al-Quran, itu gajinya 8 juta. Ikut satu lembaga namanya Alif Iqra Foundation di Jakarta pusatnya, dia cabang Surabaya, ngajari orang-orang yang menengah ke atas. Dikumpulkan 1 bulan dapat 8 juta. Lalu ada orang mau menikahi, referensinya hanya kesolehan.
Dia punya hafalan 6 juz, alumni pondok, dia aktif di pondok, dia ngomongnya saya marbot. Tapi istikharahnya kok tepat. Akhirnya dia meninggalkan 8 juta itu diboyong ke Solo, yang gaji suaminya itu sekitar 3.500.000. Pertama, cukup enggak anakku? Kalau saya ke Solo, kulkas tak penuhi. Kasihan namanya orang tua. Melok morotuane iki jahatan enggak kerentang. Oh, jadi pikiran semua. Ngangkat tangan aja kepada Allah. Ternyata 6 bulan ikut mertuanya, pondok tadi ada orang wakaf rumah, tapi wakafnya hanya 5 tahun. Rumah mewah yang harganya M di Colomadu. Loh kok ndelala rumah ini yang nempati menantu saya. Nggak ikut rumah tapi menempati rumah elit 5 tahun lumayan. Ada orang wakaf lagi ke pondok itu, Navara double cabin, Nissan itu, si anyar. Ternyata yang pegang menantu saya itu, parkirnya juga di depan rumahnya. Saya ke sana diajak ke Tawangmangu. Tapi nggak nyoba-nyopir, gak wani aku naik mobil larang, wedi aku. Artinya ketika referensi soleh itu saya tangkap, saya tidak berpikir macam-macam, ternyata Allah memberikan lebih dari ekspektasi saya. Alhamdulillah. Kemudian di pondok itu ada jatah beras, ada jatah minyak, ada gula, ada gaji seperti itu. Selesai. Makanya kenapa ini saya ceritakan, hati-hati hari ini referensi memilih menantu. Makanya kita ini bapak memproduksi anak yang soleh, ibu memproduksi anak yang solihah, ketemu di masjid klub sempurna itu. Anaknya jamaah, oleh anaknya jamaah yang setiap waktu ketemu di pengajian, saya yakin kok itulah perjodohan yang paling indah. Understand? Ya, understand dong sampean iki. Terus habis hisab, penyerahan catatan amal. Jadi ada isyarat yang nerima tangan kiri besok itu. Ya jangan dibayangkan buku. Pokoknya catatan ini flash disk atau apa terserah. Kalau nerima tangan kiri itu alamat orang yang tidak selamat, buruk perilakunya. Tapi kalau nerima tangan kanan alamat isyarat dia baik. Terus mizan, mizan itu timbangan. Amal kita akan ditimbang. Timbangan Allah, timbangan paling adil, tidak bisa dipalsukan. Mizan, timbangan. Baru nanti melewati telaga Rasulullah, disebut juga telaga Al-Kausar. Ada telaga yang madu, ada telaga yang susu, ada telaga yang air murni. Sampean bebas minum di situ. Kira-kira sampean minum apa? Pertama besok. Hah? Nek aku milih madu dulu. Nah itu. Minum air di sana, sekali minum tidak haus selama-lamanya. Enggak kebayang kolam, danau, tapi madu. Enggak kebayang danau itu dari susu murni. Enggak kebayang. Itu jaminan orang-orang yang beriman. Baru yang terakhir, sirot. Sebelum surga dan neraka. Sirat ini saking sulitnya digambarkan, landepnya kayak silet, kecilnya seperti rambut dibelah 7, nggak mungkin bisa lewat di situ dan lolos. Dan orang-orang beriman lah yang bisa lolos melewati sirat ini. Kalau kiai-kiai dulu sing kejegur berarti kejegur neraka, sing lolos berarti melebu swarga. Nah, ini tahapan-tahapan qaddamat liqad di akhirat itu seperti ini gambarannya. Dari 11 ini semua ada dalilnya.
Kemudian dibuat seperti ini oleh para ulama kita untuk mempermudah bagaimana kita memahami kondisi akhirat yang begitu lama itu. Yang satu hari sama dengan 1000 tahun, satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Berarti kalau ada orang masuk neraka satu hari, makanya jangan sampai ada jamaah kita itu yang mampir ke neraka. Jadi orang itu masuk surga dengan pertama masuk surga tanpa hisab, langsung mati surga. Itu ada 3 kelompok. Pertama, orang yang mati syahid. 2, orang yang alim, para ulama, para kiai, para ustadz yang ikhlas mengajarkan ilmunya. Jadi guru itu luar biasa. Di Indonesia guru itu tidak mendapatkan penghormatan. Di zaman peradaban Islam sampai gaji guru itu disebut bisyarah namanya. Bisyarah itu maknanya kabar gembira. Saking besarnya Islam menghormati guru. No Indonesia ndelok guru honorer. Ya Allah, saya mulai ngajar itu Pak, gaji saya 35.000 rupiah. Waktu itu sedikit, bukan banyak. Saya ngajar di SMP Muhammadiyah Sepanjang, gajinya 35.000. Yang ketiga Pak, orang yang dermawan. 3 ini sampean pilih wis. Milih mati syahid, tak antar ke Palestina. Milih orang alim, monggo belajar, kemudian menyampaikan ilmu. Ukuran ustadz ikhlas dan tidak itu bukan ukuran orang yang nerima atau tidak terhadap transport yang diberikan. Bukan itu urusannya. Di sini. Maka sakitnya juga di sini. Satu contoh yang agak saya pertahankan itu, saya itu undangan 3 orang dengan 100 orang, saya punya persiapan yang sama. Walaupun yang ngaji 3 orang, saya persiapan. Itu tradisi saya menyiapkan. Dan tiap malam saya bikin PowerPoint, nggak ada hentinya bikin PowerPoint. Materi 3 bulan yang akan datang saya sudah siapkan. Saya bikin ini nggak ada undangan ceramah ya bikin, ada ya bikin, ada yang menuntut tema ya saya bikin, nggak ada yang bikin, terus saya bikin saja. Dan saya share dan saya ikhlaskan kalau ada ustadz yang memakai, walaupun nama saya boleh diganti namanya. Saya ingin ilmu ini tersebar. Beberapa ustadz juga ada yang izin, ada yang tidak, saya ikhlaskan saja. Jadi kalau saya pernah dia ngaji, saya hadir loh, materiku digawe, tapi gak ngomong, gak apa-apa, tak ikhlas noy. Baik, kemudian neraka atau surga. Lah ada yang masuk surga itu yang kedua melalui hisab yang alot. Dihisab tadi itu an umrihi wa an sababihi, an malihi, an ilmihi, dia ilmunya juga dihisab, sudah berbuat apa untuk publik, ada yang hisabnya alot, baru masuk surga. Yang ketiga, ada yang masuk surga itu mampir dulu, ini sih nggak enak Pak, mampir dulu ke neraka, karena nggak cukup tadi. Itu kemudian setelah masuk neraka, dihukum selesai sesuai dengan amal perbuatannya, itu dikisahkan dalam kitab Riyadhus Shalihin yang cukup panjang. Dintas tekon rokok ini dintas, kemudian direndam, namanya Nahrul Haya. Di hadis itu bunyinya Nahrul Haya, sungai kehidupan. Di situ dikum, terus bersih, kulitnya tambah bersih, tambah halus.
kemudian baru dia diangkat, kemudian masuk ke dalam surga. Ini orang yang masuk surga tapi mampir dulu ke neraka. Ngene iki nek iso ya enggak usah, nek iso sing langsung mau lho. Terserah pintu mana. Jadilah orang yang mati syahid. Enggak perang dong, mati syahid. Nuntut ilmu itu jihad. Istri melahirkan sampai enggak tertolong, mati syahid. Orang sakit perut, mati syahid. Orang berangkat pulang kerja kemudian meninggal di jalan juga mati syahid. Terserah. Milih pintu ini boleh. Milih pintu alim juga boleh. Milih pintu dermawan juga silakan. Pastikan setiap subuh ngisi kaleng itu, Pak. Kalau sampai tiap subuh infak, berarti sampai dermawan. Calon masuk surga tanpa hisab. Tiap subuh masukkan, tiap subuh. Kulo lalian Pak Qodiron. Kadang pun kulo sak nih kulo tutup masjid ngilali. Balik mulai mana sih wudu. Sampean balik nang masjid. Masjidnya pun dikunci alasannya ono gak infak iki. Baik. Nah, dari sinilah para jamaah sekalian rahimakumullah yang saya hormati, kita ini harus punya statistik kehidupan itu begini, Pak. Dan naik do re mi fa sol la si do. Jangan begini, stagnan. Apalagi begini, ini gambarannya. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Di tempat lain ada yang menisbahkan ini ucapan Sayyidina Ali, bukan ucapan Rasulullah. Wallahu alam. Tapi artinya bagus. Saya bacakan. Mangkana yaumuhu khairan min amsihi fawarobihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka ia adalah orang yang sukses, beruntung. Hari ini lebih baik dari kemarin. Itu harus menjadi filosofi kehidupan kita. Aspek ibadah hari ini lebih baik. Aspek ilmu hari ini bertambah. Aspek sedekah hari ini juga terus lebih baik. Yang kedua, wa man kana yaumuhu mislu amsihi fahuwa makbunun. Barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, maka ia orang yang merugi. Rugi pancet, nggak ada perubahan. Kamu dari dulu kok gini-gini aja hidupmu. Ya ukurannya jangan harta, ukurannya adalah iman. Makanya tradisi zaman Nabi kalau ketemu yang ditanya bukan seperti kita, piro bro anake saiki, putune piro, kan gitu. Kalau Nabi bertanya, wahai sahabatku, bagaimana kondisi imanmu hari ini? Itu pertanyaan Nabi. Seorang menjawab, ya Rasulullah, kondisi imanku saat ini, saya seakan-akan sudah bisa melihat surga hari ini, dan saya bisa melihat neraka. Nabi mengatakan, lanjutkan kualitas imanmu itu sampai pada level itu. Lah kita ini nih, tanya ya sing keren dedek, enggak jangan gaya iso alim. Gimana keadaan imanmu hari ini saudaraku? So alim mau takon-takon gak umum kayak gini. Loh itu tradisi. Makanya tradisi zaman Nabi itu apa? Di samping menanyakan iman dan amal soleh, saling berwasiat, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Saling berwasiat kepada kebenaran dan kesabaran. Makanya ayat ini kemudian surat Al-Asr itu kata Imam Asy-Syafi'i, seandainya Al-Quran itu hanya surat Al-Asr, kalau itu diamalkan sudah cukup menyelamatkan manusia. Maknanya luar biasa. Yang ketiga, wa man kana yaumuhu syirran min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini kok lebih buruk dari kemarin, maka ia adalah orang yang terlaknat, orang yang rugi. Turun begini. Makanya jangan sampai jadi mantan.
iku biyen ustad lho. Saiki dadi makelaran tanah. Mantan. Kalau mantan buruk baik itu dulu pokoknya arek iku mule entek petik no kampung iku. Saiki subhanallah tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Nah itu mantan yang baik. Jadi mantan dari buruk ke baik, jangan dari baik ke buruk. Iku biyen ustad, saiki nyawakno komik. Karena ada ustadz itu yang terkenal ya, saya belajar pidato pada dia, namanya Ustadz Husain Rifai, nyewakno komik di Wonocolo sepanjang, tahu kan? Sepanjang nyewakno komik. Tapi akhirnya karena dia sering baca komik, kan sastra itu, jadi penceramah, modal kiroannya enak, laris kemana-mana. Saya belajar pidato pada dia. Saya ke rumahnya belajar, diajari. Nah, itu. Sekarang sudah meninggal, sudah punya pondok di Ngeluran itu, Pondok Jabal Nur namanya. Baik. Yang kedua saya belajar pidato itu pada Ustadz Imam Hambali Angkatan Laut. Itu dekat sama saya sampai saya sering diajak ceramah kemana-mana. Aku ngilang no tutupi mobile bensin nang ditutupi tadi loh mboten semerap kan kon sing ngilang no ya jare gak enak aku. Nah itu sampai kenang-kenangan saya dikasih HP Nokia sing kayak nyawa asu-asune sampai mati Pak, kuwede itu loh. Itu kenangan saya dikasih Ustadz Imam Hambali, saya belajar pada dia. Sedikit lagi. Nah, para jamaah sekalian rahimakumullah, sekarang kita bicara memperbarui hidup dengan iman. Artinya kualitas iman, kualitas hidup kita itu harus berbasis iman. Ini ada 4, saya percepat. 1, supaya hidup kita berkualitas, pertama menjaga ketaatan kepada Allah, istiqomah dalam taat. Allah mengatakan pertama Al-Mudassir 31, wa yazdadal ladzina amanu imanan, dan supaya orang yang beriman bertambah imannya. Bagaimana cara menambahnya? Ya seperti ini, bergaul dengan orang yang soleh menambah iman, aktif di majelis taklim menambah iman, dan seterusnya. Liyazdatu imanam ma'a imanihim, Al-Fat ayat 4, supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan yang sudah ada. Taruhlah iman kita ini 90, bagaimana menambah 91, besok 92, terus meningkat. Jangan menurun. Nah ini ya, pertama. Yang kedua, berdoa agar iman kita bertambah. Kenapa harus berdoa? Karena kondisi iman seseorang itu digambarkan riwayat Al-Hakim, Nabi mengatakan, innal imana, sesungguhnya iman itu la yakhluqu fi jawfi ahadikum, bisa memudar pada hati kalian, kama yakhluqus saubu, seperti baju yang memudar. Kain itu lama-lama bulak ngamet. Iman seperti itu, gambaran Nabi. Fas'alullah, karena itu berdoalah kepada Allah atau mintalah kepada Allah, ayyujaddidal imana fi qulubikum, untuk memperbarui iman di hati kalian dengan berdoa. Contoh misalnya, ini contoh saja, contoh doa penguat iman. Pertama surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah
innaka antal wahhab. Sering toh dengar doa ini toh? Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakan kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi. Innaka antal wahhab. Allah itu Maha Pemberi, termasuk memberi hidayah. Maka mintalah kepada Allah, jangan minta kepada yang lain. Yang kedua, Ali Imran 147, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang melampaui batas, yang berlebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, pendirian pada iman, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Ini sehingga kita tidak mempan dibully orang kafir, kuat. Nah, doanya kayak ngene iki. Nah, lah doa-doa seperti ini adalah contoh-contoh doa memperkuat iman atau menambah iman. Lah ini kalau bisa ya hafal, kemudian doa yang terbaik itu di antara dua azan dan iqamah. Makanya jeda azan iqamah itu kalau bisa relatif maksimal untuk memberi kesempatan orang-orang yang berdoa itu mustajabah. Yang nomor berapa? 3. Supaya iman kita terus meningkat, sering merenungi kandungan Al-Quran. Rahasia hidup itu sebenarnya di Quran ini para jamaah sekalian. Quran itu furqan, pembeda orang kafir, orang mukmin, orang baik, orang buruk. Quran itu pelajaran az-zikr. Quran itu burhan, juga pelajaran penting. Quran itu apa disebut syifa, obat yang ada di dalam dada. Orang yang berquran itu hidupnya tenang, Pak. Sebelum saya baca ayat ini, jadi kalau ingin hidup itu tenang, enggak banyak masalah, dekat dengan Quran. Karena kalau jauh pasti tidak tenang. Karena Allah menjamin itu, wa man a'radha an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzonka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari az-zikr, nama lain Quran tadi yang saya sebut, maka hidupnya penuh dengan kesempitan. Al-Quran yang bicara. Jadi kalau ingin tenang, pegang Quran. Tidak bisa hidup tanpa Quran. Lebih-lebih orang yang berpaling dari Quran itu, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat dalam keadaan buta. Buta matanya, buta mata hatinya. Quran. Orang yang paling tenang hidupnya kalau bersama Al-Quran. Dan ini bisa dibuktikan. Ada yang lihat di sosial media viral hari ini, ada orang Arab, Pak, itu jantungnya berhenti. Iya kan? Kok tidak mati? Heran, dokter berdebat. Ternyata di bawah jantungnya itu ada satu organ yang tidak ada di seluruh manusia, nggak ada, hanya orang ini yang dikasih. Sehingga tetap hidup, tetap duduk, tetap. Setelah diteliti ternyata orang ini tidak pernah lepas sholat berjamaah 5 waktu. Dia datang pertama, kalau nggak ada yang azan, dia yang azan. Dia selalu infak, orang yang dermawan. Dia selalu baca Quran. Duh itu, Pak, kelebihan Quran itu sampai di situ. Maka gadget kita itu kalau ada Qurannya, ya kemana-mana dibaca, nunggu
kereta datang baca Quran, nunggu bis datang baca Quran, nunggu ibu belanja kita, nunggu di pasar baca Quran. Saya punya dosen namanya Profesor Rumrawi, itu ke bis itu dia baca Quran. Profesor sih maca Quran. Dia paling suka Quran kecil dari Saudi yang ada asbab nuzulnya itu. Dan selalu bawa kalau pulang umrah, pulang haji, itu saya yang disuruh jualkan. Jadi waktu itu dia mengeluh ke saya, kamu tahu gajinya profesor? Berapa, Prof? 5 juta. Profesor 5 juta, Pak, waktu itu. Wah, dia sampai di samping dosen, jual beli mobil, dokter sih jual beli mobil, jual beli rumah. Di Ponorogo punya seleb penggilingan padi, punya sapi, sehingga akhirnya kaya. Salah satu anaknya tinggal di Pondok Jati sini, anak yang terakhir. Baik, saya lanjutkan ini, Pak. Jadi Quran, innamal mu'minuna, wis jam piro kira. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang mukmin itu mereka apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Nama Allah disebut azan misalnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hatinya tuk tuk tuk, ikut jantungan, Pak, namanya. Bukan itu maknanya. Bergetar hatinya itu maknanya bertambah imannya, berkurang maksiatnya. Sehingga ketika azan kemudian dia bergegas ambil air wudhu ke masjid, itu berarti wajilat qulubuhum. Tapi nek enggak peduli dengan azan, itu belum wajilat qulubuhum. Pokoknya ada Allah, ada kalimat Allah, Allahu Akbar, apalagi disebut Allahu Akbar, tak, ya Allah, nyambung. Itu iman namanya. Nek gak nyambung belas juga iman. Makanya kalau kita sering mendengarkan ceramahnya Habib Rizik itu kenapa? Jadi Allahu Akbar itu cuma test case, bagaimana respon hati kita terhadap kalimat Allah itu. Bukan gaya-gayaan itu, ngono-ngono sing ngebuli itu, melecehkan itu. Ada sesuatu yang menarik, Allahu Akbar itu sebenarnya refleksi dari wajilat qulubuhum. Jangan salah menilai. Nah, itu ya. Kemudian kaitannya dengan Al-Quran, wa idza tuliyat alaihim, dan apabila dibacakan alaihim kepada mereka ayatuhu, ayat-ayatnya, maksudnya Al-Quran, zadathum imanan, maka bertambah kuat imannya. Jadi berquran itu sebetulnya memperkuat iman kita. Bagaimana iman kita supaya kuat? Kembali kepada Al-Quran. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Orang yang bertawakal itu tenang, Pak. Sudah usaha, sudah misalnya kalau saya luar kota, ban tak cek 35 semua, ban serep tak pompa, bensin tak penuhi, tol tak penuhi, berangkat berwudu, tawakal. Sudah, nggak usah khawatir. Engkau nek nabrak ya opo, lapo, gak tawakal itu namanya. Orang yang bertawakal itu orang yang paling tenang hidupnya. Makanya dijamin wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan. Yang nggak boleh itu dorong-dorong tawakal, gak kerjok aku tawakal Allah, ya kempes ya anu. Itu kan ada orang datang pakai onta, pakai apa kamu, kata Nabi, pakai onta. Sudah kamu ikat? Enggak. Kenapa? Tawakal. Ikat dulu baru tawakal, ikhtiar dulu baru tawakal. Maka kita bertawakal itu dididik
oleh Nabi disuruh melihat burung itu loh. Pagi-pagi dia terbang, kemudian pulang perutnya kenyang. Burung itu kerjanya hanya siang sudah kenyang. Lah kok ada manusia itu kerja mulai pagi sampai malam, sampai tengah malam, kok gak kenyang-kenyang, kalah mbek manuk. Bahkan subhanallah ya, saya kemarin nge-share burung itu kadang-kadang lebih hebat dari manusia. Ada burung tua yang nggak bisa terbang, hanya berpegang di pohon. Itu ada burung-burung lain yang mengambil makanan untuk disuapkan pada burung ini. Kehidupan bermasyarakatnya, kehidupan kesolehan burung itu luar biasa. Kadang-kadang manusia tidak peduli terhadap orang-orang yang di pinggir jalan. Sampai kalau malam Pak di masjid masuk Nirwana itu ada orang jual jagung, pancet ae jagungnya. Kok gak berubah-berubah? Aku leren, Pak, dereng payu tani. Dereng Pak, itu sudah jam 9 malam. Pinten sih Pak niki nek kawabe niki. Gini ki kira-kira nggih 50.000 paling. Wis tak tukune kabeh Pak. Damel napa sampean? Wis tak tukune aja takon ae wis tak tukune ta orang. Tapi tetap sampean dol. Tak tuku tapi dolen maneh. Witu isok sujud ngene aspal kok. Ya cobalah kita ini sekali-sekali melihat kondisi husnudzon terhadap orang-orang yang ada orang yang menurut hati kita itu kok sengsara. Mbok ya berdoa, ya Allah berkailah orang ini ya Allah. Lihat lagi orang kok ketoke lebih sorot daripada kita. Ya Allah jamin rezekinya pagi ini sampai sore ini ya Allah. Itu refleksi dari kita punya kepedulian. Terakhir sebagai penutup. Nah, ini penutupnya. Untuk menambah iman sering zikir, zikirnya itu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Gak usah goyang-goyang, la ilaha illallah, gak usah, biasa saja. Ojo gaya tok ngono wis. Mbek muter-muter. Kopi ae gambak petal, la ilaha illallah. Nah itu tuntunan doa itu ya yang khusyuk, yang tawadhu, merendahkan diri. Kemudian diresapi la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Ini zikir yang terbaik. Setelah itu zikir terbaik itu qiraatul Quran. Nabi mengatakan riwayat Imam Ahmad, jaddidu imanakum. Perbaruilah iman kalian. Kila ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana kami memperbarui iman kami? Ya Rasulullah, bagaimana caranya agar iman kita itu baru fresh terus? Qala, Nabi menjawab, aksiru, perbanyaklah, mingkauli, mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, diperbanyak. Zikir itu Pak, ini yang terakhir sebagai zikir itu power. Saya membuktikan secara empirik. Kalau nggak percaya buktikan. 20 tahun lalu saya sebulan sekali ceramah ke Sumber Manjing Kulon, 6 kilo sebelum ngeliep. Sekarang yang melanjutkan Ustadz Abdul Rauf itu yang ngawali saya di sana. Yang ngantar namanya Pak Harto. Kita karena ceramah habis subuh jam 6 sampai jam 7, kemudian jam 10 sampai zuhur 3 sesi. Subuh umum, kemudian yang 6 ini pembinaan, terus terakhir remaja masjid. Yang ngantar ini selalu minum kerating deng, Pak. Sebab bisa melek berangkat jam 10 subuh sampai Malang itu. Lah saya ingin membuktikan betul gak zikir itu punya power. Aku gak minum Pak, tak coba, tak setire.
Belum ada tol waktu itu, belum. Taksir, rumahnya dia di Menanggal dekat. Wis tak supirnya Pak. Saya zikir la ilaha illallah pegel subhanallah wa bihamdihi subhanallah pegel sallallahu apa zikir. Ternyata betul Pak, tanpa minum kerating deng. Sampai hari ini saya suka perjalanan malam. Kemana-mana saya berangkat jam 3. Jenguk anak saya di Ponorogo, selalu perjalanan malam. Nanti subuh di sana, setelah subuh itu sudah dapat. Saya 3:30 dari rumah, jam 7 pagi sampai Solo. Fresh, sudah tidur, sudah mandi, enak. Zikir. Maka para jamaah sekalian, pastikan kita zikir itu sing akeh. Ini terbalik, mohon maaf. Nek orang-orang NU itu zikirnya panjang. Nek Muhammadiyah gak patek panjang. Padahal dalilnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Loh, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Sing akeh nek zikir. Walaupun tidak pakai tasbih ndak apa-apa. Saya melihat anak saya pakai gelang yang saya kok senang. Berarti zikir. Pas nyumbiri saya kok minta berhenti di masjid. Kenapa? Target saya belum tercapai tilawah hari ini. Saya kok tambah seneng. Ya Allah, ini tak tunggu-tunggu pemandangan seperti ini. Saya menunggu lagi apa yang saya pernah kagum sekali dengan anak saya di SMA Negeri Krian, jadi panitia zakat. Dikasih amil 600.000, dikembalikan. Kita kalau kerja gini aja dikasih lah pahala, kita gimana? Terus duit tak kembalikan. Jari umi rodok mata duitan, mestinya aja dibalekno kabeh yo, separuh ae. Saya dengar dari kamar, ini saya langsung Allahu Akbar, ini yang saya tunggu bertahun-tahun. Ya perilaku-perilaku ini yang saya tunggu dari anak-anak saya. Wong wedok biasa, mestinya kok kayak 300 lunak separuh ae. Dasar mata duiten dasarnya hatiku, tapi aku gak wani ngomong. Bahaya nek ngomong ngono dikancingi lawang soro aku. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, pas heng sisan. Nah, ini. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Ya, pegel. Nggih, silakan. Tidak apa-apa. Kalau itu wasilah, tidak apa-apa. Seperti sampean ke Solo pakai mobil boleh, jalan kaki monggo. Lah ini ada orang lupa kalau sebetulnya kan ini sunnahnya Nabi. Tapi kalau ada orang zikir panjang itu lupa sudah dapat berapa. Maka kalau dulu tradisi ulama pakai kacang, subhanallah, subhanallah, sak toples entek. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lah engko karat-karit disadukan anake soro. Akhirnya kacangnya disundui, cekak korat karis. Subhanallah, subhanallah. Boleh, itu wasilah, muamalah, enggak apa-apa. Atau enggak dihitung gimana? Enggak apa-apa. Sak kobre mau subhanallah, 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 subhanallah. Tapi jangan bergerak-gerak kalau stasiun iki wong iki rada gendeng bae kok nginang-ngene terus. Wis biasa subhanallah, subhanallah, subhanallah itu ya. Saya pikir ini para jamaah sekalian, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.